Seorang pejabat keamanan Lebanon pada Senin 23 September berbicara soal peristiwa yang ada di negara bagian utara. Menurutnya, serangan besar IDF terhadap Hizbullah mirip dengan Perang Lebanon ketiga. Pejabat yang tidak disebutkan identitasnya kepada media Israel, Yediot Ahronot, memprediksi Israel akan melancarkan serangan dalam skala besar di daerah pedesaan Lebanon. Sumber menambahkan bahwa potensi respon Hizbullah juga bisa lebih besar skalanya. Hal ini tentu melibatkan jangkauan tembakan yang lebih luas daripada yang dilakukan sebelumnya, termasuk juga menyasar lebih dalam ke wilayah Tel Aviv. Sebelumnya diberitakan juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan luas kepada warga sipil Lebanon. IDF menuding rumah sipil digunakan untuk menyimpan rudal Hizbullah. IDF disebut tidak segan menyerang fasilitas tersebut. Oleh karena itu, warga sipil Lebanon didesak untuk segera mengevakuasi diri. Perang Lebanon ketiga telah dimulai. Militer Israel memperluas serangan udaranya di negara bagian selatan. Ratusan warga sipil di Lebanon berjatuhan akibat serangan tersebut. Dilaporkan pada Senin 23 September, Israel melancarkan serangan terhadap target-target Hizbullah di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat setidaknya 100 warga Lebanon tewas dan 400 lainnya terluka akibat serangan udara IDF. Di antara yang menjadi korban adalah anak-anak, wanita, dan para medis. Ini adalah jumlah korban tewas harian tertinggi sejak pertempuran antara Israel dan Hizbullah dimulai pada bulan Oktober lalu. Kementerian menyebut serangan musuh Israel terus berlanjut di kota-kota dan desa-desa di selatan. Sebelumnya, militer Israel mengklaim telah menargetkan sedikitnya 300 lokasi Hizbullah. Israel juga telah memperingatkan Lebanon bahwa serangan intensif segera dimulai. Juru bicara IDF mendesak warga Lebanon untuk meninggalkan rumah mereka sebelum gelombang serangan. Dilaporkan terjadi teror panggilan telepon terhadap warga Lebanon. Setidaknya 60.000 panggilan telepon peringatan mereka untuk mengungsi. Israel menyusup ke radio-radio Lebanon, teror panggilan telepon dan pesan teks pada Senin 23 September. Dalam pesan tersebut, IDF mendesak warga sipil Lebanon yang ada di selatan untuk segera mengungsi ke bagian utara negara jika tidak mau menjadi sasaran. Dilaporkan 60.000 panggilan telepon otomatis dan pesan teks telah dikirimkan kepada warga di Lebanon Selatan. Ini merupakan metode yang sama digunakan pasukan pertahanan Israel di jalur Gaza. Israel menggunakan radio, panggilan telepon, dan pesan teks untuk mengirim peringatan mengungsi. Merespon hal itu, Kepala Telekomunikasi Lebanon mencari sumber panggilan dan menghentikannya. Sementara itu, juru bicara IDF menerbitkan peta wilayah lembah Lebanon dalam bahasa Arab. IDF memperingatkan warga segera meninggalkan rumah yang dekat dengan gedung yang diyakini berisi senjata Hizbullah. Tidak lama setelah peringatan itu, Israel langsung melancarkan serangan udara ke 300 titik Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan korban tewas meningkat menjadi 182 orang dan 727 lainnya terluka dalam serangan udara Israel hari ini. Kementerian Dalam Negeri Lebanon mengatakan bahwa mereka akan membuka sekolah-sekolah di Beirut dan Tripoli untuk dijadikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan ke Lebanon pada Senin 23 September. Namun di antara serangan tersebut, sebuah rudal Israel gagal meledak.
Kondisi itu membuat Israel gagal membunuh komandan senior Hizbullah. Dikutip dari tribunnews.com, IDF sempat mengklaim membunuh seorang komandan senior Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Adapun komandan senior Hizbullah yang disebut tewas dalam serangan IDF adalah Haj Ali Karaki. Namun Hizbullah membantah klaim IDF pada Selasa 24 September. Militan Lebanon mengatakan Ali Karaki masih hidup dan sehat. Bahkan komandan senior Hizbullah disebut berhasil dipindahkan ke tempat yang aman. Al-Mayadinat melaporkan Israel menargetkan sebuah gedung di pinggiran selatan Beirut. Seorang koresponden Al-Mayadinat menyebut IDF menghantam gedung tersebut dengan 4 rudal. Namun rudal IDF itu dilaporkan tak semuanya meledak, sehingga serangan itu hanya mengakibatkan 7 orang terluka. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis potret amunisi Hizbullah bersarang atau disimpan di rumah warga Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, foto tersebut diunggah pada Senin 23 September. IDF menyebut atap rumah warga Lebanon menyimpan rudal jelajah, roket dengan hulu ledak besar, dan pesawat nirawak. Oleh sebab itu, Israel mengklaim dan membenarkan serangannya ke Lebanon. Hal itu pun disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari. Ia mengatakan IDF melancarkan serangan ke 1.600 target Hizbullah di Lebanon pada Senin. Adapun target sebagian besar ditujukan ke senjata yang disimpan di rumah-rumah. Hagari mengatakan atap rumah warga menyimpan roket dengan hulu ledak 1.000 kg hingga roket jarak menengah yang mencapai jarak 200 km. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi menyebut serangan ke Hizbullah sebagai operasi ofensif proaktif. Pada saat yang sama, IDF memberi peringatan agar warga sipil Lebanon meninggalkan daerah tempat senjata Hizbullah disembunyikan. Hizbullah meluncurkan 180 proyektil ke Israel pada Senin 23 September malam. Dikutip dari Al-Mayadinat, roket dan rudal Hizbullah menargetkan Haifa yang merupakan kota terbesar ketiga di Israel. Tak hanya 180 proyektil, Hizbullah juga meluncurkan satu kendaraan udara tak berawak atau UAV. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi serangan Hizbullah yang membuat sirina meraung-raung. Militer Zionis menyebut sekira 300.000 pemukim melarikan diri ke tempat perlindungan. Pemerintah Israel juga memperlakukan status khusus pertahanan sipil di seluruh wilayah entitas tersebut. Bahkan beredar di media sosial video kepanikan warga Israel. Mulanya mereka sempat merekam saat langit Israel dijatuhi proyektil dari Lebanon. Namun saat proyektil itu mendekat dan menghantam wilayahnya, warga Israel mulai berhamburan mencari perlindungan. Ratusan ribu warga Israel berteriak ketakutan akibat serangan balas dendam dari Hizbullah.
Puluhan rudal kembali diluncurkan pasukan pendudukan Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Senin 23 September 2024 pagi waktu setempat. Rudal tersebut menyasar desa-desa di Lebanon hingga menimbulkan ledakan. Pasukan Israel mengakui melancarkan agresi yang luas dan penuh kekerasan yang menargetkan beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan dan BK. Di selatan, pesawat pendudukan melakukan penggerebekan berupa sabuk api di wilayah Tirus dan Nabatiyeh. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut menargetkan desa Tirus, Nabatiyeh, bin Jibel, Al-Zahrani, dan dataran tinggi Ihlim Al-Tufah. Menurut media setempat, jumlah penggerebekan yang menargetkan wilayah selatan meningkat menjadi 80 penggerebekan hanya dalam waktu setengah jam. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan warga sipil terluka di Aitorun akibat serangan Israel. Di BK, serangan besar-besaran juga diluncurkan. Rudal IDF menargetkan setidaknya 9 wilayah di rantai barat yang menghadap ke utara BK. Seorang warga tewas, sementara 9 orang lainnya terluka. Untuk pertama kalinya, drone perlawanan Irak menjebol Iron Dome Israel. Pesawat tak berawak tersebut melesat menyerang target Israel di Lembah Yordan pada Senin 23 September 2024. Menurut laporan, serangan tersebut dilakukan menggunakan pesawat tak berawak atau Al-Arfad. Dikutip dari tribunnews.com, serangan drone yang dilakukan Irak ini dilaporkan untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang di Gaza. Akibat drone Irak, sirine terdengar di daerah serangan dan dataran tinggi Golan yang diduduki, serta di kota Bisan. Kelompok perlawanan Irak juga mengatakan bahwa serangan Lembah Yordan adalah yang terbaru dari rangkaian 5 serangan pada Minggu 22 September. Media Israel menyebut setidaknya 1 drone Irak menembus wilayah udara Israel dari Suriah. Drone-drone tersebut bahkan lolos dari Iron Dome Israel. Kini pasukan Israel sedang menyelidiki kemungkinan peluncurannya dari Irak. Diketahui serangan-serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah menyusul serangan teror cyber Israel pada 17 hingga 18 September di Lebanon. Akibat tindakan Zionis, lebih dari 2.500 warga terluka dan sebagian di antaranya tewas. Perlawanan Hizbullah menargetkan sejumlah situs Israel di utara Haifa dengan puluhan rudal. Salah satunya menyasar kompleks industri militer Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan diluncurkan Hizbullah pada Senin 23 September 2024. Perlawanan di Lebanon mengebom markas cadangan Legiun Utara, pangkalan cadangan divisi Galilea, dan gudang logistiknya di Pangkalan Amiat. Selanjutnya membombardir kompleks industri militer perusahaan Rafael di Zufolun. Mereka membenarkan serangan dilakukan menggunakan puluhan rudal. Juru bicara Tentara Pendudukan Israel menyebut roket-roket telah jatuh di wilayah Amiat. Mereka selanjutnya memantau serangan roket lainnya yang menyerang wilayah Galilea bawah. Sementara itu, channel 12 Israel melaporkan bahwa sebuah rumah terkena serangan rudal langsung di pemukiman Gifat Avni. Sebuah pabrik turut terbakar setelah terkena rudal. 5 orang dilaporkan terluka di persimpangan Golani di Galilea bawah. Polisi pendudukan Israel mengonfirmasi bahwa sirine terdengar di beberapa pemukiman di wilayah utara selama 1 jam terakhir.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.